نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع والضلال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Berkata Talq bin Habib di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, at-taqwa huwa ta'atun 'ala Allah min nurin min Allah yarju thawab Allah wa tarkul ma'siyah lillah min nurin min Allah makhafata adzabillah. Berkata Talq bin Habib di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ketakwaan adalah melakukan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas hidayah, cahaya yang Allah berikan, yarju sawaballah, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tarku maksiatillah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas jalan yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhafata adzabillah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang serta melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan, yaitu dengan hati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau tidak berjalan di muka bumi dengan menggunakan hati dan pikiran? Bahkan yang menjadikan kita untuk berfikir adalah hati. Am lahum qulubun ya'qiluna biha, apakah ia memiliki hati yang ia gunakan untuk berpikir? Wa innama ta'mal absar walakin ta'mal, namun yang buta itu adalah mata kita dan pendengar kita. Maka dari sini kita melihat bahwasanya hati adalah pimpinan bagi seluruh anggota tubuh kita. Hati adalah pemimpin bagi anggota tubuh yang menjadi pasukan dan pelayan bagi hati. Maka jika benar hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka seluruh jawarih akan taat dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati. Tanda-tanda hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang mengarahkan seluruh kehidupan dunia dari apa yang ia miliki, baik itu kesehatan atau harta benda, anak dan lain sebagainya, hanya kepada akhirat. Berkata Ali bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala, ad-dunya rahalat mudbirah, dunia itu berjalan mundur, wal akhirah rahalat mudbilah, dan akhirat itu berjalan maju, karena dunia akan meninggalkan kita dan akhirat yang akan kita jumpai. Falahuma banun, dan bagi keduanya hamba-hamba, bagi dunia dan akhirat.
Fala takun min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi hamba bagi dunia. Kun min abna'il akhirah. Jadilah hamba kepada akhirat. Kenapa? Limadha? Lianna al-yawma amalun wala hisab. Karena pada hari ini kita bisa beramal dan tidak ada padanya hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan keesokan hari kelak di akhirat adalah hari penghisapan yang tidak lagi kita diberikan kesempatan untuk beramal. Pertama adalah hati yang mengarahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah hati yang senantiasa bermujahadah, terus-menerus mengejar apa yang ia cita-citakan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang mengusahakan segala sesuatu, baik itu surga ataupun neraka, surga diraih dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan neraka apa yang Allah larang, maka apa yang ia kejar, itulah yang akan ia dapatkan. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang berjalan, bersemangat, badril juhud untuk kepada kami, fina, kepada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah menjanjikan kepada kita memberikan jalan kepada surga. Maka barang siapa yang telah menjadikan hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia serta terus tegak di atasnya, maka yang ketiga adalah bukan memperbanyak amalan, namun memperbaiki amalan kewajiban bagi kita dan menambahnya dengan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, manakah di antara kalian yang paling baik amalannya, yang menyempurnakan salatnya, yang menyempurnakan zikirnya, yang menyempurnakan zakatnya, yang menyempurnakan rukun Islam, iman dan ihsannya. Bukan yang banyak amalannya, bukan yang banyak salatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Maka ini adalah orang-orang yang telah menjadikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya telah ia atur, mengarahkan seluruh anggota tubuhnya untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang kedua adalah hati yang buruk, jelek, nista, penuh kekotoran. Adalah hati yang diisi dengan hasad. Apa itu hasad? Zawal ni'am an ghairi, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu jatuh dan ia memilikinya. Kemudian yang kedua di antara penyakit hati adalah kesombongan. Al-kibr huwa batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi apa? Ia adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian di antara penyakit hati adalah dengki, hasad, sombong, membenci orang lain dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan segala itu. La tahasadu, dan janganlah kalian saling berbuat hasad. Wala tanajasu, dan saling membenci. Wala tabaghadu, dan saling marah-marah. Wala tadabaru, dan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual suatu barang yang telah dijual orang lain lalu menjualnya ke orang lain. Dan semua itu adalah dosa-dosa yang membuat hati menjadi buruk. Kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh Allah akan benar-benar memberikan tanda kepada hati kalian, baik itu buruk atau baik, dari apa yang kalian kerjakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, tu'radul fitan 'alal qurub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu menimpa hati seorang muslim 'udan 'uda, sebagaimana orang yang memintal tikar satu demi satu. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Dan jika hati itu menerima dan meminumnya dari fitnah-fitnah dunia, maka Allah akan menuliskan padanya titik hitam.
Fa ayyuma qalbin ankaratha, dan jika hati itu menolaknya, nukitat fihi nuqtatun bayda, maka Allah akan menuliskan padanya titik-titik putih. Hatta yasiru qalbain, hingga menjadi dua hati. Qalbun safiyun, hati yang putih dan bersih. La yadurruhu ma damatis samawati wal ard, yang tidak akan dapat mempengaruhinya fitnah apapun itu hingga selama matahari, langit dan bumi masih ada, yakni hingga hari kiamat. Kemudian yang kedua, aswad dan murbadan, sehingga hati yang mencerca, sehingga hati yang menyerap semua kemungkaran tadi. Aswad dan murbadan, hitam dan gelap. Kalkuzi mujahya, seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, hati yang menyerap dari kejahatan-kejahatan, fitnah-fitnah dunia. La ya'rifu ma'rufan, ia tidak mengetahui kebaikan. Wala yunkiru munkara, dan tidak pula mengingkari dari keburukan. Illa ma usliba min hawah, kecuali apa-apa yang ia sesuaikan pada hawa nafsunya. Maka jelas bagi kita dua hati. Pilihannya ada pada kita sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala, fahadainahu najdain, sesungguhnya kami, Allah dan Rasulnya, telah memberikan kepada manusia dua jalan, baik itu kebenaran ataupun keburukan. Liman syaa minkum ayyastaqim, barang siapa yang menginginkannya istiqamah, falyastaqim, maka istiqamahlah. Faman syaa attakhadha ila rabbih sabila, dan barang siapa yang ingin untuk kembali kepada Rabbnya, ambillah jalannya. Sesungguhnya agama itu jelas. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, apakah kita harus benar ataupun buruk, karena kita telah diberikan iradah, masyiah, untuk memilih mana kebenaran dan mana kemungkaran. Dan ketahuilah, sesungguhnya setelah kita menjadikan semua yang kita harapkan di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang membersihkan hatinya dari kemungkaran noda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Yang dikala hari itu, hari di mana tidak lagi bermanfaat anak-anak yang kita banggakan, serta harta yang kita cari selama hidup. Namun apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Hanya itulah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki surga, yang akan memasukkan kita ke dalam surga, tidak melihat kita dari bentuk tubuh, rupa kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kita dari hati-hati kita, bersih atau tidak. Wa a'malikum, dan dari amalan-amalan kita. Asy-syaitan la'natullah alaih. Syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia dikeluarkan dari surga? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah memerintahkan ia untuk bersujud kepada Adam, yang di situ bukan makam ubudiyah, bukan tempatnya bersujud untuk beribadah, namun mentaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ia katakan? Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah. Maka seolah ia mengatakan aku lebih tinggi daripada ia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Maka dengan kesombonganmu itu, keluarlah engkau dari surga, fa innaka rajim, karena engkau benar-benar terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan bagimu laknatku hingga hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit dari sebiji jagung kesombongan. Maka cukuplah bagi kita untuk memperbaiki hati, niscaya balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallillahumma wa sallim ala nabiyina Muhammad wa barik alaihi. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. An Anas ibn Abi Thalib, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan agamanya kepada para sahabatnya di masjid. Marra rajulun yatawadda, lewat seorang lelaki yang kemudian ia berwudu. Wa fi yadihi na'alaihi fi shimal, dan ketika itu ia membawa sendalnya di tangan kirinya. Kemudian di hari kedua terjadi kembali seperti itu. Kemudian di hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan, hadza min ahlil jannah. Ia adalah penduduk surga. Maka dikala itu ada sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As yang ia bingung apa yang menyebabkan seorang laki ini, pemuda ini masuk ke dalam surga. Maka ia mengikutinya hingga di rumahnya dan izin untuk menginap bersamanya selama semalam. Kemudian ia tidak melihat darinya kecuali pagi ia bekerja dan malam ia habiskan untuk tidur, untuk mengisi tenaga keesokan harinya. Maka ia bertanya, sesungguhnya aku mendapat kabar gembira darimu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu, bahwasanya engkau adalah penghuni surga. Kemudian dia bertanya, apakah benar? Qala bala, sungguh. Namun aku tidak melihatmu dari amalan-amalan yang dapat bisa dibanggakan, kata Abdullah bin Amr bin al-As. Kemudian ia menjawab, na'am kama ra'ait, benar, hanya seperti itulah amalanku. Ghairu anni lam ajid fi nafsi syai'an minan naum fil muslimin. Namun aku tidak menjadikan sesuatu di dalam hatiku dari perbuatan seorang muslim di dalam tidurku. Yakni ketika ia hendak tidur, ia mengikhlaskan segala perbuatan yang telah orang lakukan kepadanya. Ia memaafkan semua kesalahan yang orang perbuat kepadanya. Dan ia tidak menginginkan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain untuk dirinya. Ghairu anni lam ajid fi nafsi ghishan minal muslimin. Aku tidak mendapati kemungkaran, ketidaksukaan di dalam tidurku ketika aku hendak tidur. Maka berkata Abdullah bin Umar, inilah yang inilah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami, balasan bagimu adalah surga. Maka siapa yang tidak menginginkan ketika ia masih bernafas di atas bumi, namun ia telah mendapatkan ganjaran surga, maka carilah surga, maka engkau akan mendapatkan dunia. Maka barang siapa yang mengejar dunia, ia tidak akan mendapatkannya. Dan jika ia mendapatkannya, ia tidak akan pernah puas. Dan jika ia puas, dan semua yang ia dapatkan itu tidak akan kekal abadi. Lihatlah Qarun, kemudian Haman, wa Fir'aun. Hum kanu alal ard. Yang mereka dahulu di atas bumi, kini mereka di bawah bumi. Dan apa yang bersama dengannya? Namun lihatlah orang yang menginginkan surga. Ia pasti mendapatkannya. Dan ia pasti akan puas. Dan apa yang ia miliki akan kekal di surga. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika ia telah wafat, sampai sekarang, kitab-kitab yang ia karang dan ia tulis masih dihafalkan oleh umat muslimin seluruhnya. Dan menjadi kitab yang diridai oleh segala orang yang ada di muka bumi, orang Islam. Maka cukuplah memperbaiki hatimu, maka janjimu adalah surga. Namun ketahuilah sesungguhnya hati itu berbolak-balik. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat di atas din, untuk ketetapan di atas agama. Inna quluba baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seorang Bani Adam itu ada di antara genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkanlah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang bolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku di atas agama. Kemudian doa Nabi, wa ya musarrifal qulub, wahai Rabb pembolak-balik hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu.
Dan begitu juga doanya, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, Rabb yang maha kuasa atas segalanya, berikanlah kepada jiwaku ini, hatiku ini ketakwaan kepadanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah ia, sesungguhnya engkau adalah zat, semaha-maha baik zat yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah penguasa hati dan engkaulah yang menjaganya. Dan di antara yang menjaga hati kita dalam kebenaran adalah zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir akan menjaga hati di atas ketenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la astaghfiru fi yaumin aktsara min 70 marratan." Sesungguhnya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar di hari satu harinya lebih banyak dari 70 kali. Maka bagaimana dengan kita? Kemudian di antara yang dapat menjaga hati di atas kebenaran adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salatmu akan menjagamu dari perbuatan keji dan kemungkaran. Dan kemungkaran keji itulah yang merusak hatimu. Dan jika hatimu rusak, jika hati kita rusak, itulah yang menjauhkan kita dari surga. Maka jika engkau menjaga salatmu, engkau akan jauh dari dosa dan kemungkaran. Maka kita akan mendapatkan hati yang bersih. Kemudian kembali kepada ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan bermanfaat pada hari itu harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang jumpa kepada Allah, menemuinya dengan hati yang suci. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aslih walayataka liman khafaka wattaqak wattaba'aka ridak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.